Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kisah yang menarik yang kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Kisah ini kisah nyata yang terjadi di tahun 2006 di kota Yaman, tepatnya di daerah Son'a, di mana suatu hari ada seorang gadis usia 20 tahun meninggal dunia di malam hari. Karena meninggalnya di malam hari tidak mungkin untuk diurus jenazahnya dikuburkan pada malam hari karena mungkin kesulitan penerangan. Dan akhirnya menunggu keesokan harinya, ketika pagi harinya diuruslah jenazah tersebut, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan pada jam 10 siang. Selesai melaksanakan pemakaman, pulanglah semua orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut. Tepatnya di siang hari, ibu daripada almarhumah dia menanyakan kepada kakaknya, "Wahai anakku, nanti malam kita akan adakan acara memanjatkan doa untuk adikmu. Ibu memintakan sedikit uang untuk membeli sedikit makanan untuk menjamu tamu-tamu yang akan datang." Lalu anak laki-lakinya itu, kakak daripada almarhumah, mencari uangnya. Di sakunya ternyata tidak ada di bajunya, tidak ada di celananya. Dia baru teringat kemungkinan uangnya itu jatuh pada saat menguburkan jenazah adiknya. Dan akhirnya dia pun menanyakan kepada guru-guru yang ada di kota Yaman, apakah boleh jenazah ini digali untuk mengambil dompet yang tertinggal di dalam kuburan. Kesimpulannya adalah guru-guru yang ada di Yaman pun mengizinkan untuk mengambil harta yang tertinggal karena memang harta itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan akhirnya digalilah makam tersebut. Dan ternyata anehnya, ketika setelah sampai pada posisi jenazah, dan jenazah adiknya yang dikuburkan jam 10 tadi, sampai jam 2 baru 4 jam, itu bentuknya sudah lain. Bahkan jenazah terbakar semuanya, nyaris menjadi abu. Namun ada sesuatu yang lain di sini. Dompet daripada kakaknya tidak terbakar semua. Tersisa sebagian yang masih utuh dan sebagiannya terbakar. Melihat kondisi adiknya yang terbakar dalam kuburan dengan waktu yang sangat singkat, 4 jam dimakamkan, dia pun bercucuran air mata. Lalu pulang ke rumahnya, dia menanyakan kepada ibunya, "Wahai ibuku, dosa apa yang dilakukan adikku sehingga adikku ini ketika aku gali tadi, ketika aku mengambil dompet yang tertinggal, sudah terbakar badannya." Ternyata ibunya tidak menangis. Ibunya tidak bersedih. Lalu ia mengatakan kepada kakaknya, "Wahai nak, wajar kalau adikmu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Memang apa bu yang dilakukan oleh adikku aku ini sampai terjadi dalam kuburan seperti itu?" Lalu ibunya pun menyampaikan, "Nak, adikmu ketika ibu suruh sholat tidak pernah mau sholat, selalu meninggalkan sholat. Itulah hukuman dari Allah yang ia terima karena sering meninggalkan sholat." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini kisah nyata yang terjadi 2006. Kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah meninggalkan sholat. Lebih anak-anak kita ajarkan untuk ia sholat, jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat adalah merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, wa man taraka faqad hadamadin. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti dia memperkokoh agamanya. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat berarti ia telah meruntuhkan agamanya. Jadikan sholat sebagai pondasi dalam hidup kita. Bahkan sholat
dapat mencegah daripada diri kita melakukan perbuatan munkar, perbuatan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah yang dapat saya sampaikan. Kiranya kisah ini memberikan pelajaran berharga buat kita semua, nasihat yang berharga buat kita semua, untuk kita memupuk keimanan, keislaman kita, agar kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.